Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Tidak terasa bahwa kita di hari ini sudah mencapai hari yang ke-6 dari bulan Ramadan. Artinya bersepekan sudah kita akan lewati bulan Ramadan yang mulia ini, dan sebentar lagi kemudian 10 pertama akan kita lewati. Lalu dan berlanjut berikutnya kita berdoa kepada Allah Ta'ala semoga umur kita dipanjangkan Allah dalam sehatul afiat, dan dilancarkan ibadah puasa kita, ibadah tarawih kita, dan amal-amalan soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam agama kita ini, agama Islam, ada sesuatu yang disebut dengan khususiyah, yaitu keistimewaan. Allah Ta'ala istimewakan umat ini. Ada juga Allah Ta'ala istimewakan Nabi umat ini. Dan ada juga Allah Ta'ala istimewakan individu dari umat ini. Keistimewaan umat ini diantaranya yaitu bulan Ramadan ini. Allah Ta'ala berikan keutamaan bulan Ramadan kepada ini umat. Padahal bulan Ramadan dari dulu juga udah ada. Dari sebelum Nabi kita Muhammad SAW lahir, udah ada bulan Ramadan. Bahkan sebagian ulama mengatakan umat-umat terdahulu puasa juga Ramadan, tapi mereka menyalahi aturan. Dengan itulah sebagian ulama mentafsirkan tentang firman Allah Ta'ala yang masyhur tentang puasa. Ketika Allah Ta'ala berfirman, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian. Maka sebagian ulama mengatakan dulu orang Nasrani diwajibkan puasa Ramadan juga. Tapi kemudian ketika mereka temukan dan mereka jalankan puasa Ramadan di bulan yang sangat panas, dari itulah Ramadan dinamakan Ramadan, diambil dari kata romdo, artinya sangat panas. Lalu sepakat ulama-ulamanya untuk mengganti waktunya dengan waktu yang adem, diganti dengan bulan Rabi', bulan musim semi, di mana nggak panas, nggak dingin. Lalu ditambahkan 10 hari sebagai kafarat karena mengganti waktunya. Jadilah dari 30 menjadi 40 hari. Kemudian berjalan demikian begitu sampai pada suatu zaman ada seorang raja yang sakit. Lalu dia bernazar, raja mereka bernazar kalau disembuhkan dari penyakitnya maka dia akan puasa selama 1 pekan penuh dan disembuhkan Allah. Lalu kemudian dikerjakan sepekan penuh dia puasa, dan kemudian yang dijalankan itu ditambahkan dari puasa Ramadan sehingga menjadi 48 atau 47. Bertambah lagi bilangannya sampai kemudian berjalan sebilangan itu. Di suatu masa yang lain, di penguasa yang lain di zaman itu, di zaman setelahnya, ada penguasa yang melihat ini 48 hari, 47 hari, kenapa nggak digenepin aja jadi 50? Digenepin jadi 50. Berubahlah jadi 50 hari. Maka mereka itu, ada sebagian ulama ketika mencari aturan, maka dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka tidak konsisten atas ajaran yang asli yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan umat ini. Ribuan, sudah 1400, 1500 tahun
Puasa Ramadan ya seperti apa yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW, nggak ada berubah waktunya, nggak ada berubah bilangannya, dan aturannya datang dari Nabi. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, berpuasalah kalian karena melihat bulan, dan beridul fitrilah kalian karena melihat bulan. Awalnya awal permulaannya diatur sama Nabi, akhir permulaannya diatur sama Nabi, dan begitu. Jadi sebagian ulama menganggap bahwa dulu puasa Ramadan nggak ada, sebagiannya bilang ada. Maka yang mengatakan nggak ada, maka bulan Ramadan ini adalah keistimewaan umat ini. Sehingga nggak ada yang puasa di bulan Ramadan kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Dan Allah telah berikan keistimewaan untuk ini umat yang lainnya, yaitu diantaranya ruku yang kita kerjakan di waktu sholat. Dulu sholat nggak ada rukunya, hadirin sekalian. Sampai datang kemudian Isra Mi'raj, diwajibkan puasa 5 waktu. Lalu kemudian sholat pertama Nabi kerjakan setelah pulang dari Isra Mi'raj, yaitu sholat zuhur. Maka dinamakanlah zuhur dari kata dhuhara karena awal yang pertama kali muncul. Lalu datang setelah itu sholat asar. Ketika Nabi sholat asar bersama para jamaahnya, sama para sahabatnya, Allah perintahkan untuk mengerjakan ruku. Sayyidina Ali sampai tanya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Baijuri, Hasyatul Baijuri ala Ibn Qasim. Disebutkan dalam kitab itu, Sayyidina Ali yang bertanya, "Mahada ya Rasulullah?" Apa ini wahai Rasulullah? Ruku, karena sebelumnya belum ada. Zuhur belum ada ruku. Lalu kata Rasul, "Hakadza umirtu." Begini aku disuruh, kata Nabi. Maka dari sejak sholat asarnya adalah ruku. Ulama mengatakan bahwa sebelum ini ruku nggak ada di umat-umat terdahulu, walaupun sholat ada. Nabi Adam sholat, Nabi Ibrahim sholat, Nabi Ismail sholat, tapi ruku adalah keistimewaan yang Allah hanya berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sebagian kecil dari keistimewaan ini umat. Dan ada juga keistimewaan yang Allah berikan hanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang berkaitan dengan puasa, yaitu yang disebut dengan Shaumul Wisal. Shaumul Wisal artinya puasa nyambung terus. Maksudnya puasa nyambung terus 2 hari puasa tanpa sama sekali membatalkannya di malam hari. Datang maghrib nggak buka puasa, lanjut terus puasanya sampai kapan? Sampai hari kedua. Minimal 2 hari, 3 hari, 4 hari. Itu disebut puasa wisal. Nabi kita Muhammad SAW ada dalam 3 hadis melarang puasa wisal kecuali untuk dirinya. Yang pertama dari Sayyidina Abu Hurairah. Kata beliau, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Rasulullah melarang puasa wisal. Faqala rajulun minal muslimin. Berkata salah seorang dari kaum muslimin, "Fa innaka tuwasilu ya Rasulullah." Sungguh engkau melakukan puasa wisal ya Rasulullah. Jadi Rasulullah menyambung puasanya, tapi beliau melarang orang lain, melarang para sahabatnya. Sehingga dia ngomong, "Kau puasa wisal ya Rasulullah." Allah kata Rasul, "Wa ayyukum misli." Siapa di antara kalian yang seperti aku? Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Aku ini bermalam diberi makan kepadaku oleh Allah. Wa yasqini, dan Allah memberikanku minum. Falamma abau, tatkala mereka para sahabatnya enggan, enggak mau meninggalkan puasa wisal, an yantahu anil wisal, sama tatkala mereka enggan berhenti dari puasa wisal, wa salabihim yauman thumma yauman thumma ra'awul hilal, maka Rasulullah menyambung puasanya bersama mereka sehari, kemudian sehari, kemudian sehari sampai terlihat hilal Ramadan. Qala, kata Nabi, "Lau ta'akhkhara al-hilal lazidtukum." Kalau hilal ini telat datangnya, Anda tambahin lagi puasa wisal. Kal munakil bihim, seperti orang yang marahin mereka. Hina abau ayyan tahu, ketika mereka nggak mau berhenti puasa wisal.
Ketika Nabi melarang mereka puasa wisal, lalu di antara sahabat masih ada juga yang puasa wisal. Ayo Nabi ladenin sampai jumpa bulan Ramadan. Tindakan beliau itu untuk menegur orang-orang yang nggak mau berhenti puasa wisal setelah beliau larang. Lalu ada juga dari hadis Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, naha 'anil wisal, Rasulullah melarang puasa wisal. Qalu fa innaka tuwasil ya Rasulullah, sungguhnya engkau berpuasa wisal wahai Rasul. Qala, kata Nabi, inni lastu kahiyatikum, aku ini bukan seperti kalian bentuknya. Inni ut'amu wa usqa, aku ini dikasih makan dan dikasih minum. Allah Ta'ala berikan beliau makanan dan Allah Ta'ala berikan beliau minuman. Kata ulama, makanan minuman berupa ma'rifat dan ilmu yang membuat beliau tidak terlalu perlu dengan makan dan minum, sehingga merasa terus tercukupi hajat perutnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini diantara hadis-hadis larangan puasa wisal. Jadi puasa wisal ini banyak ulama mengatakan diharamkan atas umat Nabi karena itu hanya keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau boleh puasa wisal, tapi kita nggak boleh puasa wisal. Seharian puasa dari pagi sampai maghrib, dari fajar sampai maghrib kita mesti buka puasa. Mesti kita batalin puasa kita untuk memutuskan antara hari pertama dengan hari kedua supaya tidak terjadi wisal. Nah, ketika beliau larang mereka, bagaimana kita dengar dalam hadis tadi, beliau katakan sebagai bentuk alasan, inni lastu kahiyatikum, aneh ini bentuk aneh bukan seperti kalian. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW manusia. Dari zahirnya, fisiknya sama kita, hidungnya sama, matanya sama 2, tangannya sama, jarinya 5, kakinya sama, jarinya 5 juga, kan begitu. Kulitnya ya, kulit sama seperti kita. Terdiri dari unsur-unsur manusia yang diciptakan Allah Ta'ala seperti manusia yang lain. Unsur-unsurnya ada darah, ada air di dalam tubuhnya, dan seterusnya. Tapi beliau tegaskan bahwasanya beliau tidak seperti kalian. Aku tidak seperti kalian, kata Nabi. Maka aku larang kalian melakukan puasa wisal karena kalian tidak seperti aku. Untuk membuktikan bahwasanya Rasulullah SAW tidak seperti manusia biasa, sehingga para ulama mengatakan beliau itu seperti jauhar di antara hajar, seperti permata di antara batu. Permata juga batu-batuan, tapi bukan sembarang batu. Nah, kalau kita ini batu-batuan koralnya, nah beliau permatanya yang harganya yang nilai dan harganya tinggi. Dan berbeda statusnya itu permata, walaupun sama-sama batu, dengan batu koral, dengan batu bata, dengan batu yang kita temukan di pinggir-pinggir jalan. Disumpamakan seperti itu oleh sebagian ulama, nisbah atau bandingan antara kita dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, sama manusia, tapi hakikatnya beda jauh. Dari itu dijelaskan di kitab sirah, di antara kitab Subulul Huda war Rasyad disebutkan bahwa Nabi pernah, kita tahu bahwasanya Rasulullah punya istri 11 waktu beliau hidup dan 9 ketika beliau meninggal. Dijelaskan bahwa pernah Rasulullah menggilir istrinya yang 11-11-nya dalam satu malam. Kita siapa yang mampu? Yang punya 4, kita boleh punya 4 nih laki-laki di umat ini boleh. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Katakan ada orang punya istrinya 4, cobalah gilir 4-4-nya semalaman. Kalau nggak bisa jalan keluar dari kamar yang terakhir. Artinya itu kekuatan yang yang Allah berikan kepada Rasul sehingga bisa menggilir istrinya sampai 11 orang dalam satu malam. Maka ulama mengatakan bahwasanya beliau diberikan kekuatan 100 laki-laki. Padahal zahirnya sama kita.
Makannya sama dengan orang-orang di zaman ini, makan gandum, makan kurma, minum air zam-zam, minum air yang di Madinah. Tapi kekuatan fisiknya beda sekali jauh pada hakikatnya dengan yang lain. Dulu di Mekah sebelum beliau hijrah, ada seorang pegulat terkenal, nggak pernah ada orang yang menjatuhkan dan mengalahkan pegulat ini, namanya Amr bin Wud. Digambarkan saking kuatnya Amr bin Wud ini, orang musyrik di Mekah. Saking kuatnya Amr bin Wud, kalau dia berdiri di atas katakan karpet ya, atau semacam itu, berdiri di tengah-tengah, di atas itu di tengah-tengahnya. Lalu orang-orang pada megang ujung-ujung yang 4, yang sana tarik ke sana, yang sana tarik ke sana, tarik ke sana, tarik ke sana. Ditarik, dia tidak bergerak sampai karpetnya pecah, putus. Kalau kita kan kalau ditarik kejengkang. Nah, coba aja diri di tengah karpet ditarik, kejengkang kita. Itu saking kuatnya Amr bin Wud, gak bergerak orangnya, bahkan karpetnya yang putus karena ditarik dari arah yang berlawanan di 4 sisi. Gak pernah dikalahkan di kota Mekah terkenal dengan pegulat ulung. Ketika dia dengar bahwasanya ada orang ngaku nabi dan beliau Nabi Muhammad SAW, lalu ditantang oleh Amr bin Wud. Dia merasa orang paling kuat di Mekah. Dan DPD-nya tentunya tinggi karena gak ada yang pernah ngalahin dia. Ditantang Rasulullah untuk bergulat. Ya Muhammad, sori'ni katanya. Gulat dengan aku, jatuhkan aku. Kalau engkau bisa kalahkan aku, akan masuk Islam. Kata Amr bin Wud. Kata Rasulullah, bahasa kita nih, ayo, jangan takut. Gitu. Diladenin sama Nabi. Mulai bergulat Rasulullah dengan Amr bin Wud. Lalu sekali gerakan dibanting Amr bin Wud. Kaget dia. Pertama kali dibanting orang. Dan sebelumnya nggak ada yang bisa ngebantu dia. Kata Amr bin Wud dalam keadaan seperti nggak percaya dengan keadaan yang ada, kenyataan yang ada, bilang, Sania ya Rasul, kedua kali ya Rasul, mau minta ulang, seakan-akan mimpi bisa dibanting orang. Yang kedua kali dibanting lagi sama Nabi, minta yang ketiga lagi dibanting lagi sama Nabi. Apa ujung-ujungnya Amr bin Wud bilang, wahai Muhammad, benar kata orang itu tukang sihir. Ujung-ujungnya bilang itu tukang sihir. Pegulat paling kuat dibanting sama Nabi Muhammad SAW. Padahal nggak pernah terkalahkan di kota Mekah. Ini menunjukkan kekuatan beliau luar biasa. Walaupun dari segi zahirnya kelihatan sama aja sama kita. Beliau lapar, kita lapar. Beliau kenyang, makan kenyang, kita kenyang. Tapi ketika didalami lagi, beliau tidak seperti manusia biasa. Keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan pada diri Nabi Muhammad begitu banyak. Pernah di suatu saat, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, salah satu istri beliau, Ummul Mukminin, Rasulullah di giliran beliau di satu malam. Lalu terlihat Rasulullah tidur. Habis tidur, bangun. Sayyidina Aisyah perhatiin, istrinya ini perhatiin, salat beliau. Kita tahu kalau kita habis tidur, wudu kita batal nggak? Batal. Ya, kita tidur terlentang gitu, kayak ngorok, enak banget, batal udah. Mesti kalau kita habis bangun tidur, kalau kita mau salat, kita mesti wudu dulu, karena kita punya hadas kecil. Dan Aisyah melihat Rasulullah nggak pakai wudu, bangun tidur dia sholat. Bertanya Sayyidina Aisyah kepada Rasul, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir? Bukankah engkau tidur sebelum kau witir ini? Belum ngajarin sholat witir. Bukankah engkau tidur sebelum kau witir? Lalu kata Sayyidina Rasul menjawab pertanyaan istrinya, katanya, ya Aisyah, tanamu ainaya wa la yanamu qalbi. Kedua mataku boleh tidur, tapi hatiku tidak tidur. Para anbiya begitu. Bukan beliau doang, tapi nabi-nabi. Istimewaan para anbiya, mereka itu kalaupun tidur, hatinya nggak tidur. Lain dengan kita. Tidur gablek gitu. Kadang-kadang orang tidur kemasuk isi rumah, tidur kemasukan maling, nggak ada yang tahu. Pas pagi-pagi udah kebuka jendela, hilang motor, beribut, nggak ada yang tahu tidur. Ada yang kebakaran rumahnya kagak tahu, atau dibangun orang barunya. Itu kalau kita tuh tidur, hati kita, mata kita merem, hati kita pun udah nggak sadar sudah. Ya,
Tapi Nabi Muhammad SAW tidur matanya boleh merem matanya tapi hatinya tidak tidur. Makanya keistimewaan beliau walaupun tidur wudunya nggak batal. Dari itulah beliau langsung sholat. Karena itu keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Sebutkan oleh ulama bahwasanya kalau kita ini orang biasa dan kita tahu hukum bagaimana kalau orang junub itu, apalagi orang haid, boleh nggak kita duduk di masjid, berdiam di masjid? Nggak boleh. Lain dengan Nabi Muhammad SAW. Ulama kita, kalaupun Rasulullah junub, boleh dia duduk di masjid, berdiam di masjid. Dan itu keistimewaan beliau. Nah, ini keistimewaan. Ya, jadi Rasul tegaskan, ini lastu kahiyatikum, keadaanku ini bukan seperti keadaan kalian, kata Nabi. Maka beliau melarang para sahabatnya untuk puasa wisal karena berbeda jauh antara umatnya dengan dirinya sebagai seorang nabi yang disempurnakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan antara beliau dengan nabi-nabi yang lain dari segi fisik pun jauh berbeda. Dari keindahan, dari ketampanan, tidak ada yang mengalahkan Nabi Muhammad SAW. Kita tahu tentang kisah Nabi Yusuf, bagaimana orang-orang itu, perempuan-perempuan di Mesir, terpesona melihat ketampanan Nabi Yusuf, sampai mereka nggak sadar ketika melihat Nabi Yusuf muncul di hadapan mereka, mengiris-ngiris tangan mereka dengan pisau yang mereka pegang. Pisau untuk motong buah, jadi dipakai buat ngiris-ngiris jari. Itu sampai sekarang kita nggak pernah ngeliat orang tampan sampai kita melongo. Sampai sekarang. Atau ada perempuan cantik kita nggak sadar dan cantik banget. Itu menunjukkan dahsyatnya ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Tapi Rasulullah SAW ketika dibicara tentang ketampanannya, maka Nabi Yusuf baru diberikan u'tiya syatral jamal. Kata Rasulullah, Nabi Yusuf u'tiya syatral jamal, baru diberikan setengah ketampanan, setengah keindahan. Dari keindahan yang ada yang pada diri beliau itu, Nabi Yusuf, itu baru setengahnya. Lalu ulama kita mengatakan, lalu kesempurnaan ketampanan itu ada di mana? Di diri beliau Nabi Muhammad SAW. Muncul pertanyaan, kalau Nabi Muhammad SAW tampannya sempurna, Nabi Yusuf tampannya setengah dari ketampanan beliau, kenapa wanita-wanita yang ada di zaman Rasul nggak terpukau seperti Nabi Yusuf di zaman Nabi Yusuf? Itu pembesar-pembesar Mesir atau istri-istri wali kota, gubernur dalam bahasa kita sekarang nih, istri si pejabat pada terpesona sampai nggak sadarkan diri nggak ketampanan Nabi Yusuf, padahal itu baru setengahnya. Sedangkan orang-orang yang di Madinah, wanita-wanita di Madinah yang menyambut beliau waktu datang ke Madinah, kita tahu beliau datang ke Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar, disambut oleh orang-orang Madinah, yang lakinya, yang perempuannya, dan yang perempuannya mukul rebana sampai baca qasidah Tola'al Badru Alaina min zaniyatil wada. Itu yang baca perempuan itu. Tapi mereka ketika melihat Rasul pertama kali, kan sesuatunya berada pada kesan pertama kali mereka melihat Rasulullah, nggak ada fitnah seperti yang terjadi pada perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf. Padahal Rasulullah sempurna ketampanannya, lebih dari ketampanan Nabi Yusuf, kata ulama kita. Karena Rasulullah ketampanannya diliputi dengan jalal, dengan kewibawaan, sehingga ketampanannya tidak membuat fitnah sebab diliputi dengan kewibawaan beliau. Dari itu ada salah seorang perempuan tua pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW, mau menanyakan sesuatu. Saking wibawanya, ini perempuan ketika berjumpa dengan Rasulullah sampai terbata-bata, nggak bisa ngomong, dalam bahasa itu gagap. Karena wibawanya Nabi dilihat begitu besar. Sampai Rasulullah mengatakan kepada wanita ini,
Mahlan mahlan, innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qadid. Rasulullah berusaha merendahkan dirinya di hadapan perempuan ini supaya perempuan ini enggak gugup, enggak gemeter di hadapannya. Kata Rasul, pelan-pelan. Aku ini cuma seorang putra dari wanita yang biasa makan daging dendeng. Ya, kalau di Makkah kan dulu biasa tuh pada musim haji juga, terutama musim haji mereka pada bikin daging dendeng, daging yang dikeringin. Aku hanya anak perempuan, itu Sayyidah Aminah, Sayyidatina Aminah ibunda beliau. Aku hanyalah seorang seorang perempuan yang biasa makan daging dendeng. Jadi santai aja dalam bahasa kita, santai aja. Sampai sebegitu wibawanya Nabi Muhammad SAW ketika perempuan ini melihat Rasul, sehingga nggak terkena fitnah seperti di zaman Nabi Yusuf karena kewibawaannya Nabi Muhammad SAW. Disebutkan juga bahwasanya para sahabat Rasul itu kalau duduk di hadapan Nabi kayak kita begini, majlis ngaji sama Rasul SAW, gak ada di antara mereka yang berani menatap lama-lama wajah Rasulullah, dan keseringannya mereka menunduk seperti burung. Lihat burung dara kalau hinggap ya kan nggak begini. Kebanyakan yang menunduk di hadapan Nabi. Gak ada yang berani menatap Rasulullah lama-lama dengan matanya karena wibawanya Nabi Muhammad SAW. Dan itu para sahabat ketika mensifatkan Rasul, menyebutkan ciri Rasul, mereka mengatakan man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'ah ahabbah. Man ra'ahu badihatan, barang siapa yang melihat beliau sekejap awal habah, merasakan wibawaannya. Wa man khalatahu, dan barang siapa yang bergaul dengan beliau, ya bukan cuma natap sebentar udah selesai, tapi bergaul bersama beliau, duduk, dengar ucapannya, ngeliat tingkah lakunya, apa? Ahabbah, pasti akan mencintainya. Itu sifat yang diberikan sahabat dan dilihat langsung oleh sahabat. Setiap orang yang pertama kali melihat Rasulullah, wibawanya dirasakan. Dari kodang nyampur, kodang bergaul dengan Nabi, pasti orang akan mencintai Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak, perangai beliau yang begitu mulia. Saya satu contohkan yang sering mungkin sebagian kita mendengar tentang kisah ini. Bagaimana tingginya perangai Rasul SAW dalam menjaga hati seorang perempuan yang memberikan hadiah kepada beliau. Datang seorang perempuan memberikan hadiah kepada beliau berupa jeruk. Dan diantaranya para sahabat, dan sahabat tahu betul kalau Rasulullah dapat hadiah pasti dibagi-bagi, kecuali zakat. Kalau zakat beliau tidak akan makan langsung dikasih sahabatnya, tapi kalau hadiah beliau makan dibagi-bagi, beliau makan sahabatnya makan, artinya nggak makan sendiri, nggak dihabisin sendiri. Tapi lain di saat itu datang perempuan bawa jeruk, kemudian dimakan dulu sama Nabi. Lalu dimakan yang satu, makan dua. Sahabat kan nggak adab nih, mereka nggak mungkin bagi dong. Adab sama Nabi masuk begitu nggak mungkin. Nunggu dipersilakan baru makan kan begitu. Nih makan silakan baru makan. Nabi makan 1, 2, 3. Nabi nggak bagi-bagi nih. Biasanya nawarin aja 4, 5, 6. Perempuannya hadir di situ yang ngasih hadiah sampai habis. Ketika sudah habis dimakan, lalu senyap kemudian perempuannya pergi, tanya mereka, ya Rasulullah, tidak seperti biasanya engkau bagi-bagi makanan kepada kami kalau hadiah? Katanya yes. Tadi tahukah kalian bahwa jeruk yang saya makan tadi asamnya Masya Allah. Kalau saya bagi kalian, lalu komentar asem-asem orangnya di sini, dia akan kecewa. Sampai sebegitu Rasul menjaga perasaan orang lain. Gak mau ini perempuan yang udah berbaik hati membawa makanan itu, bisa jadi makanan itu dibeli dengan uangnya, disisihkan rezekinya untuk Nabi Muhammad, biar Nabi Muhammad girang.
Apa kira-kira perasaannya dia ketika ada orang yang di majelis bilang, asem banget ini. Bakalan kecewa dia. Tapi Nabi Muhammad untuk menghindarkan itu, dia makan semuanya dan tidak dilihat di wajahnya kerut-kerut terasa asam. Kan susah itu. Coba aja kita makan yang asam, kita tahan-tahan. Susah itu. Tapi begitu akhlak Nabi Muhammad SAW. Itu menggambarkan bagaimana orang kalau bergaul sama beliau udah indah aja sudah. Udah enak aja sudah. Makanya begitulah para sahabat mensifatkan man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ahabbah. Siapa yang melihat beliau sejenak awal habah, merasakan haibahnya, wibawanya. Tapi barang siapa yang bergaul dengan beliau ahabbah, akan mencintainya. Nah ini kembali kepada pembahasan kita tentang bagaimana beliau mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki. Tadi tentang masalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam diberikan ketampanan dan beliau kesempurnaan dalam ketampanan. Itu menunjukkan apa yang diberikan oleh Allah kepada beliau di atas nabi-nabi yang lain. Nabi Musa dengan Rasulullah SAW. Ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke Bukit Tur Sina untuk bicara dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wa kallamallahu Musa taklima. Disebutkan di dalam sebuah kitab Wasailul Wusul, Syarah Syama'ilur Rasul. Disebutkan dalam kitab itu Nabi Musa alaihissalam setelah pulang dari Bukit Tur Sina mendengar dialog dengan Allah, enggak melihat, enggak,